Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Habiballah, amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya Yulia Kamila di program kesayangan kita, ada program Ikhwal Jam'iyah. Dan pemirsa, kali ini kita akan bahas sebuah tema yang subhanallah, isu nasional dan isu sangat-sangat strategis. Ini seputar bagaimanakah semakin maraknya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian juga terjadinya banyak perceraian, bahkan sampai naiknya penyalahgunaan narkoba dan lain sebagainya. Dan PR kita bersama. Oleh karena itu, di kesempatan kali ini kita akan bahas hal-hal yang saya sebutkan tadi dengan dua narasumber saya yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat spesial juga di sore hari ini. Segera kita sapa. Yang pertama ada Satgas Nasional GKMNU yang juga Wakil Ketua LKKNU PBNU. Kita sapa Dr. Nurofiah Bil Uzum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabarnya? Masya Allah. Pemirsa, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sehat. Baik. Semangat untuk berkhidmat terus ini kayaknya nih Mbak Nur. Insyaallah. Bu Dokter kita. Oke. Dan di ruang virtual yang lain juga hadir narasumber kita yang kedua. Ada Satgas GKMNU, Ketua LKKNU juga, dan beliau juga sebagai Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Segera kita sapa ada sahabat kita Anisatul Hamidah SAG SHM SI MKN. Assalamualaikum Mbak Anis. Waalaikumsalam Mbak Yuli dan seluruh pemirsa. Alhamdulillah, subhanallah. Ini saya lihat wajahnya udah pejuang-pejuang tangguh ini kayaknya sudah. Amin. Subhanallah. Baik, di awal segmen bisa disampaikan dulu dari Bu Dokter, dari Mbak Nurofiah dulu. Ini terkait dengan tema kita, yakni ragam program bimbingan keluarga maslahat NU. Tapi diawali dari kata LKKNU dulu ya. Apa sih LKKNU itu? Ya, LKKNU seperti Mbak Yulia sebut tadi ya, kependekan dari Lembaga Pemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama. Subhanallah. Ini adalah salah satu lembaga yang dimiliki oleh NU yang berkonsentrasi pada bagaimana mendorong terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga Indonesia secara umum dan secara khusus tentu saja adalah keluarga Nahdlatul Ulama. Oke. Jadi pada ini Mbak Yulia, tanggal 7 Desember 1977, udah lama juga tuh. Artinya itu dibentuk pertama kali begitu? Ya, berdirinya. Oh, subhanallah. Desember? 7 Desember 1977. Oh, subhanallah. Lama banget ya berarti. Oke. Mungkin bisa disampaikan ini Mbak Nur atau Bu Dokter ini, apa yang melatar belakangi terbentuknya LKKN waktu itu? Tentu saja ya, persoalan yang dialami oleh banyak keluarga, di mana secara umum adalah keluarga itu dipraktekkan sedemikian rupa sehingga melahirkan kemafsadatan atau dampak buruk, bahkan kadang sampai tahap bahaya gitu. Misalnya adalah keluarga yang di situ terjadi KDRT seperti tadi dikatakan ya, terjadi KDRT, kemudian penelantaran keluarga, atau jumlah anak yang tidak sesuai dengan kemampuan keluarga untuk menjaga kesejahteraannya. Karena itu penamaan keluarga maslahah itu sebetulnya sedang juga ikhtiar membangun satu kesadaran bahwa keluarga itu di dalam Islam harus menjadi ruang atau ibarat tanah itu menyuburkan kemaslahatan yang ada gitu. Jadi tidak boleh menjadi arena untuk lahirnya kemafsadatan apalagi kemadharatan kan gitu. Nah, waktu itu secara spesifik sebenarnya ada problem nasional ya tentang bonus demografi yang begitu besar sehingga pemerintah punya program keluarga berencana itu. Nah, program keluarga berencana itu sebetulnya juga punya filosofi yang sama dengan keluarga maslahah, bahwa keluarga itu harus direncanakan dengan baik gitu. Mulai dari pranikah sampai ketika nikah itu berlangsung atau ketika nikah terpaksa diakhiri.
karena kematian maupun karena perceraian, semua itu harus dijaga kemaslahatannya. Misalnya tentang kesadaran ya, kesadaran bahwa keluarga itu bukan hanya terdiri dari makhluk fisik itu, sehingga yang difikirkan itu adalah pemenuhan kebutuhan fisik semata, sandang, pangan, papan. Tapi keluarga itu terdiri dari manusia yang punya dimensi non fisik, ada intelektualitas, ada spiritualitas. Karena itu kebutuhan non fisik seperti didengarkan pendapatnya, dihargai, Betul. juga Disayangi. perasaannya tidak merasa sakit, tidak merasa khawatir, dan lain sebagainya itu juga harus dipenuhi dengan baik. Nah, program KB itu, keluarga berencana kan sebenarnya bukan soal hanya mengurangi jumlah anak, bukan Anak, ya? betul. Tapi bagaimana keluarga itu bisa direncanakan. Nah, salah satu strateginya itu kan membatasi anak dengan sesuai dengan kemampuan untuk menjamin kemaslahatannya itu. Nah, dalam sejarahnya itu kan sempat dianggap bertentangan dengan Islam, gitu kan, dianggap melawan takdir. Tetapi kita punya pandangan bahwa pembatasannya, kalau intinya kan seperti ini, kemaslahatan itu adalah tujuan besar dari syariat Islam. Maka berkeluarga secara Islam itu juga harus bergerak menuju kemaslahatan bersama itu. Oke. Karenanya harus diukur kemampuan masing-masing keluarga untuk bisa menjamin kemaslahatan di dalam keluarga itu. Bahkan kemaslahatan keluarga itu tidak berdiri sendiri ya secara eksklusif, tetapi dia juga berpengaruh langsung pada kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan negara, bahkan kemaslahatan dunia. Gitu. Betul. Baik, sangat sepakat ini. Oke, penjelasan yang luar biasa. Dan pemirsa, kita akan geser ke Kepala Dinas Sosial P3AKBD dan juga Ketua LKKNU Bondowoso. Monggo, Mbak Anissa, silakan penjelasannya terkait dengan LKKNU di sana seperti apa, monggo. Jadi betul yang disampaikan Ibu Nyai Dr. Nurofia bahwa kehadiran LKKN itu sangat strategis di masyarakat. Kalau kami bisa bercerita di Kabupaten Bondowoso, itu kita sinergikan antara program di LKKNU, program dengan yang ada di BKKBN, karena memang kebetulan kita bergabung antara Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana. Sehingga kalau di LKKNU sendiri ada banyak program yang sudah kami laksanakan. Jadi semuanya itu adalah dalam rangka benar untuk bagaimana kita bisa membangun keluarga maslahat. Kalau di dalam BKKBN itu istilahnya adalah keluarga berencana atau keluarga berkualitas. Kita ingin, karena kita melihat masyarakat di Kabupaten Bondowoso itu ketika melihat fakta bahwa angka perkawinan usia anak tinggi, angka kematian ibu itu tinggi, angka kematian bayi tinggi, dan kami lihat beberapa persoalan ketika kami mendampingi anak-anak korban narkoba, kemudian anak-anak korban kekerasan, itu latar belakang keluarganya hampir selalu itu karena ada masalah dalam keluarga. Sehingga kami berpikir bahwa maka yang harus dibenahi yang pertama itu adalah keluarganya, ketahanan keluarga. Bagaimana kita membangun sebuah sistem, kita membangun sebuah keluarga yang memiliki ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga atau kemaslahatan keluarga yang seperti apa? Kemaslahatan dalam bidang ekonominya, dalam bidang spiritualitasnya, dalam bidang sosialnya, dalam hubungan-hubungan bagaimana membangun keluarga itu, sehingga keluarga maslahat itu adalah keluarga yang menyiapkan generasi emas berkualitas. Keluarga memiliki fungsi yang luar biasa untuk yang pertama membuat anak-anak kita nyaman, membuat keluarga itu menjadi keluarga harmonis, sehingga dari keluarga maslahat itu akan lahir generasi emas berkualitas. Kita tahu arahan Bapak Presiden bahwa ketika Indonesia usia 1 abad pada tahun 2045, maka Indonesia harus terdiri dari keluarga muda berkualitas. Tahun itu ketika Indonesia diprediksi bahwa Indonesia itu adalah memiliki menjadi ranking 4 tertinggi dalam pertumbuhan ekonomi, dan waktu itu 72% penduduk Indonesia itu adalah usia produktif, ya maka waktu itu adalah waktu di mana Indonesia mendapatkan bonus demografi. Nah, kalau tidak kita siapkan dari sekarang anak-anak kita, di mana 30% penduduk Indonesia hari ini adalah usia milenial, usia 12 sampai 20 tahun. Mereka kalau nggak kita siapkan dari sekarang, maka mungkin kita akan menyesal nanti di tahun 2045
yang harusnya 72% usia produktif itu betul-betul bisa membangun Indonesia dan kita tidak siapkan dari sekarang, maka kita akan menyesal. Maka dari itu hadirnya LKKNU ini, hadirnya GKMNU ini menjadi sebuah ruh bagaimana kita menyadari bahwa problem-problem sosial itu seringkali berangkat dari keluarga broken home. Kami mendampingi korban kekerasan perempuan, mendampingi korban kekerasan anak, mendampingi anak-anak yang menjadi pengedar narkoba dan sebagainya, termasuk anak-anak yang tidak memiliki mimpi. Ternyata setelah kami lihat jejak keluarganya, ya orang tuanya berpisah, orang tuanya tidak sedang bersama dengan dia, dan itu juga berangkat dari perkawinan anak. Sehingga karena orang tua secara fisik dan psikis ini nggak siap, ketika anak melahirkan anak, istilah kami itu kita punya 3 stop. Salah satunya adalah stop anak melahirkan anak. Ketika anak usia 16 tahun kemudian melahirkan anak, ya mereka tentu secara psikis sangat tidak siap. Kemudian melahirkan yang namanya anak yang tidak berkualitas. Gitu Mbak Yuli. Jadi, keren, subhanallah. Catatannya lah anak tidak boleh melahirkan anak ya. Biar diingat-ingat itu sama pemirsa itu. Kita punya tema ragam program bimbingan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama. Dan kita kembali membahas tentang apa Bu Nyai ini dari Bu Nyai Dr. Nur Rofiah. Ini bisa dijelaskan kepada pemirsa apa sih yang menjadi visi misi dari LKKNU yang tentunya mempunyai visi yang keren, bagus. Nah ini seperti apa? Menginisiasi tentunya. Ya, kalau secara singkatnya adalah bagaimana membangun tradisi berkeluarga yang dia menjadi sarana untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, dan keluarga ini bergerak aktif melahirkan kemaslahatan pada unit sosial yang lebih luas seperti masyarakat, negara, bahkan dunia, kira-kira begitu. Keluarga maslahah ini menjadi prasyarat ya lahirnya sebuah peradaban Islam yang juga maslahah gitu. Nanti misalnya gini, dalam konteks individu melalui konsep keluarga maslahah ini atau program keluarga maslahah ini, individu itu tidak hanya berproses menjadi soleh-solehah misalnya, karena si bergerak aktif sehingga dia berprosesnya menjadi muslih-muslihah, baik dan bergerak melahirkan kebaikan seperti itu. Nah, keluarga maslahah juga sama, itu sebetulnya berkaitan erat dengan ini ya, status melekat setiap orang sebagai hanya hamba Allah, itu kan tauhid ya. Lalu setiap orang juga punya mandat sebagai khalifah fil ard yang tugasnya mewujudkan kemaslahatan di muka bumi. Maka kemaslahatan ini menjadi kata kunci sekali. Kalau pada individu seperti tadi, imannya menggerakkan dia untuk berbuat baik pada diri sendiri dan orang lain. Nanti keluarga maslahah juga begitu, keluarga yang seluruh anggota keluarganya bekerja sama menjaga komitmen tauhid dalam mengelola keluarga itu, artinya tidak akan menghamba pada harta, kekuasaan, popularitas ataupun lainnya, benar-benar hanya menghamba pada Allah, lalu membuktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan pada seluruh anggota keluarga tanpa kecuali, lalu bergerak juga pada keluarga lain gitu. Nah, nanti dalam konteks masyarakat itu ada khairu ummah itu. Nah, khairu ummah juga sama, intinya adalah seluruh anggota masyarakatnya menjaga tauhid lalu bergerak melahirkan kemaslahatan secara internal dan eksternal. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah negara ini, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang islami, negara yang maslahah itu adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah tauhid ini. Seluruh komponen bangsa bekerja sama untuk membuktikan komitmen ketuhanan yang Maha Esa itu dengan mewujudkan kemaslahatan pada seluruh warga negara tanpa kecuali, bahkan negara ini bergerak melahirkan kemaslahatan pada negara lain seluas-luasnya. Inilah ya, kalau dalam konteks yang lebih besar lagi adalah yang dipahami sebagai Islam rahmatan lil alamin. Jadi keluarga, orang, atau apapun ya, termasuk negara, kalau mau islami, kalau mau maslahah, dia harus dikelola dengan cara-cara yang memegang teguh prinsip tauhid, lalu buktikannya dengan mewujudkan kemaslahatan secara internal dan eksternal gitu Mbak. Baik.
Subhanallah, keren banget. Saya geser dulu ke Mbak Anissa. Mbak Anissa, tadi disinggung tentang ketahanan keluarga begitu ya. Ini kan juga bagian Ya, dari kemaslahatan keluarga juga. Ini bisa disampaikan seputar hal ketahanan keluarga. ya. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa keluarga itu memiliki fungsi untuk bagaimana supaya menyiapkan generasi emas berkualitas. Oke. Ketika keluarga itu memiliki fungsi tersebut, maka keluarga itu harus memiliki ketahanan keluarga. Seperti apa ketahanan keluarga? Yaitu keluarga yang tahan dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, dan dari sisi apapun. Oke. Ada banyak hal yang kemudian menjadi tantangan di dalam berkeluarga. Itulah yang kemudian ketika sebuah keluarga itu nggak tahan, kemudian muncullah yang namanya perceraian. Ketika muncul perceraian tinggi, maka yang menjadi korban kemudian adalah orang-orang yang ada di dalam keluarga tersebut. Maka memfungsikan keluarga berkualitas, keluarga maslahat atau ketahanan keluarga itu menjadi sangat penting. Maka di Bondowoso kami menggerakkan yang namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Ada sekolah orang tua hebat, ada sekolah lansia tangguh, ada sekolah perempuan untuk peningkatan kualitas hidup. Kemudian ada juga pesantren ibu dan lansia yang kami laksanakan di Kabupaten Bondowoso. Itu semata-mata bagaimana supaya para orang tua ini memiliki bekal. Bagaimana menjadi ibu yang hebat untuk anak-anaknya, bagaimana menjadi istri yang hebat untuk suaminya, bagaimana sebuah keluarga itu benar-benar sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Jadi khawatirlah kalian ketika kalian nanti meninggalkan generasi dalam keadaan yang lemah. Ya maka fungsi keluarga inilah yang harus benar-benar menyiapkan generasi emas berkualitas. Kami pun akhirnya di Bondowoso, di Dinas Sosial P3AKB itu ada program sekolah dan madrasah siaga kependudukan. Di SSK atau di sekolah siaga kependudukan itu kami minta anak-anak yang ada di SMP, SMA untuk menyusun proposal hidup. 3 tahun ke depan dia mau apa? 10 tahun yang akan datang dia mau jadi apa? Dia sudah menyusun proposal hidupnya, tentu didamping oleh para guru. Di SSK itu juga ada program untuk mengintegrasikan materi-materi pembelajaran dalam program pendewasaan usia perkawinan, materi kesehatan reproduksi remaja, materi untuk pencegahan stunting. Semua isu itu kita kolaborasikan dalam upaya bagaimana supaya anak-anaknya hebat, anak-anaknya cerdas, mereka akan menjadi generasi emas berkualitas karena mereka akan mengemban satu isu, mengemban satu tugas, yaitu menjadi pemimpin masa depan. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Mau jadi apa Indonesia kalau anak-anak muda hari ini tidak kita siapkan dari sekarang? Semangat itu yang kemudian kita bersama-sama dengan seluruh elemen. Kita sinergitas kolaborasi dengan Dinas Pendidikan, dengan cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur yang menaungi SMA SMK, dengan Kementerian Agama dan seluruh elemen-elemen yang ada. Kita ingin memastikan bahwa generasi milenial hari ini benar-benar siap. Para perempuan yang menjadi calon ibu harus sehat, mereka harus minum pil tambah darah setiap minggu, mereka harus mendapatkan asupan yang sehat, mereka pun harus punya mimpi yang tinggi. Itu yang kita ajak, itu yang kita bangun semangat itu supaya anak-anak kita benar-benar sadar bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan ada di tangan mereka. Kalau kita tidak siapkan sekali lagi, kalau nggak kita siapkan dari sekarang, mereka akan tidak terencana dalam kehidupannya. Maka tentu program GKM-NU ini, program kemaslahatan keluarga ini harus menjadi satu yang sangat urgen dan mendesak ya untuk kita lakukan sekarang. Itu yang kita lakukan di Kabupaten Bondowoso. Tentu kami sangat menyambut baik ketika yang kita hadapi di Kabupaten Bondowoso, kemudian PBNU membuat program yang namanya Gerakan Keluarga Maslahat, itu seiring, dan itu program yang sangat strategis untuk supaya kita bersama-sama bergerak untuk menyiapkan keluarga-keluarga kita itu menjadi keluarga yang sangat berkualitas. Kita semua tahu bahwa mengapa negara harus hadir mengurusi keluarga. Ada keluarga yang mengatakan, ngapain, ini kan keluarga saya mau nempel istri saya mau memukul anak saya, ini kan urusan saya. Orang seringkali mengatakan itu. Dan kenapa negara itu harus hadir untuk bisa masuk dalam relung-relung urusan keluarga? Ya kalau bukan negara yang berpikir dan negara hadir untuk itu, ya maka
keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang tidak berkualitas. Jadi itu kata kuncinya, itu adalah penyiapan generasi emas berkualitas melalui GKM-NU, itu adalah sangat strategis. Gitu Mbak Yudi. Baik, luar biasa, subhanallah. Ini berarti Bu Nyai, untuk GKM-NU adalah program dari LKKNU PBNU, begitu Bu Nyai? Bukan, iya programnya dari PBNU. PBNU-nya. Dari PBNU-nya ya berarti ya? Ya, jadi mengingat tadi itu ya, misi keluarga maslahah yang inklusif tadi dan meliputi banyak bidang kehidupan, maka memang itu tidak cukup kalau digerakkan oleh LKKNU. Karena dia ada di bawah koordinasi langsung PBNU, Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama. Nah, LKKNU tentu saja punya salah satu peran penting juga di dalam GKM-NU itu, tetapi tidak sendirian. Masya Allah. GKM-NU itu juga melibatkan seluruh ini ya, banom dan lembaga yang ada di NU yang terkait. Kita punya 6 dimensi keluarga yang ingin digarap melalui GKM-NU ini, Mbak. Izin akan kelihatan luasnya program itu ya. Izin Bu Nyai, 6 dimensi tersebut bisa disampaikan setelah iklan? Oke, boleh, silakan. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali. Menarik sekali bagi kita tentunya, para ibu ya, para perempuan, kemudian juga apalagi yang sudah berumah tangga, bahkan yang belum berumah tangga, ini wajib nonton program Ikhfal Jam'iyah. Tema kita sangat menarik. Juga ya. Benar, keren. Mas-masnya juga, bapaknya juga wajib nonton program ini. Dan kita kembali berbincang tentunya dengan dua narasumber kita yang hadir secara virtual. Kembali menyapa dengan Bu Nyai Dr. Nur Rofiah dulu. Bu Nyai, tadi kita terhenti pada kata-kata 6 dimensi ini. Bisa disampaikan ulang, silahkan. Baik, jadi Gerakan Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama itu langsung berada di bawah koordinasi PBNU dan LKKNU. Baik. Mengapa? Karena memang jangkauan programnya itu mesti lintas lembaga dan badan di dalam NU. Misalnya soal program itu akan keluarga maslahah itu ada 6 dimensi yang mau kita gerakkan melalui GKM-NU, dan GKM-NU ini juga Mbak Yulia dan pemirsa itu ada satgasnya mulai dari nasional, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan kecamatan. Lalu ada nanti kader desa dan kelurahan gitu. Memang gerakannya itu dari atas ke bawah lalu melebar ke banyak dimensi itu. Baik. Misalnya ini ada 6 dimensi keluarga yang mau kita gerakkan. Satu adalah relasi maslahat. Tadi ada banyak problem berkaitan dengan relasi yang tidak maslahat di dalam keluarga, sehingga melahirkan perilaku-perilaku seperti KDRT, kemudian perkawinan usia anak dan lain sebagainya. Kita akan punya program ya, sudah mencanangkan dan mulai melakukan kegiatan berkaitan dengan dimensi relasi maslahah itu. Nanti ada bimbingan perkawinan Mbak Yulia, ada bimbingan remaja, ada kelas berkah relasi keluarga, kelas pengasuhan parenting dan konsultasi keluarga. Nah, dimensi yang kedua adalah sehat. Kalau yang relasi maslahah tadi LKKNU itu yang banyak akan subhanallah. Baik. Dimensi kedua adalah tentang sehat ini. Jadi keluarga juga harus sehat kan untuk maslahah. Ini nanti yang banyak melakukan adalah lembaga kesehatan atau LKNU. Melakukan penguatan posyandu dan kader, kampanye PHBS, edukator remaja, bimbingan remaja, lansia sehat, KKN, tematik stunting dan seterusnya. Saya bacakan saja ya. Yang dimensi ketiga adalah sejahtera, itu tentu saja berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan setiap keluarga. Ini nanti akan ada lazisnu dan sebagainya yang terlibat juga. Lalu ada dimensi keempat adalah moderat. Ini bagaimana keluarga itu tidak menjadi benih-benih radikalisme beragama itu diantisipasi sejak di dalam keluarga itu. Karena nanti akan ada banyak kegiatan berkaitan dengan hal ini. Lalu dimensi yang kelima adalah terdidik. Ini nanti Mbak Yulia dan pemirsa, di dimensi terdidik ini tentu saja akan ada kegiatan yang fokus kepada bagaimana memastikan anggota keluarga itu, terutama anak-anak ya, bisa mencapai
mencapai pendidikan setinggi mungkin melalui banyak program, termasuk di dalamnya adalah beasiswa. Lalu yang dimensi terakhir ini cinta alam ini Mbak Yulia dan pemirsa, ini juga menunjukkan betapa pentingnya keluarga itu juga sudah mulai menyadari pentingnya untuk menjaga kelestarian alam, melakukan penyelamatan alam yang sudah mulai rusak itu. Maka nanti misalnya ya dalam dimensi cinta alam itu, karena hifdzul bi'ah itu diyakini sebagai bagian dari maqasid syariah, menjaga alam itu. Sama seperti hifdzul waton itu juga diyakini sebagai bagian dari maqasid syariah. Nanti di Cinta Alam ini Mbak Yulia dan pemirsa ada program kebun keluarga, bank sampah dan lain sebagainya. Nah, itulah mengapa program ini tidak cukup dilakukan oleh LKKNU, tetapi harus melibatkan lintas badan dan lembaga di dalam NU dan bekerja sama dengan stakeholder baik pemerintah maupun swasta. Dan nanti semua stakeholder tadi yang punya perhatian ya, punya concern terhadap isu keluarga, maka kita berharap bisa bekerja sama sehingga percepatan untuk bisa mewujudkan keluarga yang sejahtera, keluarga yang maslahah itu bisa terjadi. Baik, subhanallah. Dari 6 dimensi ini sudah sangat jelas bahwa harus ada kolaborasi begitu ya Bu Nyai ya. Betul. Itu kerja peradaban ya Mbak Yulia. Betul, subhanallah. Oke, tambahan dari ini Kepala Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Bondowoso. Monggo Bu Anissa, terkait dengan 6 dimensi yang luar biasa tadi, boleh? Betul. Jadi memang kata kuncinya itu adalah kolaborasi. Hari ini sudah nggak musim lagi ego sektoral. Jadi semuanya harus dilakukan secara konvergensi, secara pentahelik, untuk supaya kita tahu siapa melakukan apa. Nggak mungkin LKKNU itu sendiri melaksanakan pembangunan keluarga maslahat, nggak mungkin. Sehingga apa yang dilakukan GKMNU itu mengkolaborasikan dari seluruh lembaga-lembaga yang ada di NU khususnya, dan tentu kita akan bergerak ke samping kepada pemerintah daerah, kepada ormas-ormas yang memiliki konsistensi yang sama. Jadi sekali lagi kata kuncinya adalah kolaborasi. Siapa melakukan apa? Kami pun di Kabupaten Bondowoso kita juga akan mengkawinkan ya Mbak Yuli. Jadi ada istilahnya kami akan kawin massal antara penyuluh KB dengan GKMNU, dengan apa namanya pendamping PKH, dengan Fatayat, Muslimat, Aisyah, sehingga apa yang menjadi masalah dan isu sentral di Kabupaten Bondowoso ini bisa kita garap bersama-sama. Kita harus jelas indikatornya apa, ukurannya seperti apa, target yang akan kita capai nanti itu bagaimana. Semuanya harus terukur, meskipun dengan kondisi keterbatasan SDM, kondisi keterbatasan finansial. Saya seringkali mengatakan kepada teman-teman itu kita tidak pernah mati gaya. Jadi kata kuncinya kolaborasi ini adalah jangan mati gaya. Meskipun kita nggak punya uang, tetapi kalau kita punya mimpi dan masing-masing memiliki konsistensi yang kuat, saya yakin di GKMNU Bondowoso saja ini sudah mulai berjalan. Kita sinergitas dengan beberapa organisasi yang ada. Jadi mulai sosialisasi pendewasaan usia perkawinan. Jadi kita semua melakukan, kita FGD dengan beberapa ormas perempuan, dengan termasuk juga dengan MUI. Kami minta kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa membuat naskah khutbah Jumat yang isinya adalah pendewasaan usia perkawinan. Ya mungkin kalau dispensasi kawin di Kabupaten Bondowoso, alhamdulillah. Sekarang kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Agama di Bondowoso. Saat ini sudah ada MOU antara Bupati dengan Pengadilan Agama. Sehingga kita akan mengikuti perma, bahwa di perma itu permohonan dispensasi kawin harus ada rekomendasi dari Dinas Sosial P3AKB dan Dinas Kesehatan. Ini untuk semata-mata menyiapkan bahwa perkawinan usia anak ini harus kita hindari. Seperti yang saya katakan tadi, kita punya 3 slogan ya Mbak Yuli, ada stop anak melahirkan anak, stop kebodohan melahirkan kebodohan. Kami sampaikan, kalaupun orang tuanya hari ini hanya lulus SMP, anaknya itu harus minimal SMA dan bahkan perguruan tinggi. Jadi hari ini kami sampaikan, sekarang kita bertanyanya kepada anak-anak itu bukan bertanya, kamu nanti mau kuliah enggak? Sudah enggak gitu lagi. Kami bertanyanya, sudah kami tracing di setiap sekolah itu, di SSK itu, kamu nanti mau kuliah di mana? Sehingga pertanyaan itu yang harus kita siapkan, yang harus kita minta kepada anak-anak untuk sekali lagi memastikan bahwa anak-anak itu sadar
supaya mereka itu pintar. Stop yang ketiga kami adalah stop kemiskinan melahirkan kemiskinan. Kalaupun orang tuanya hari ini miskin, mereka terima bantuan sosial, kami sampaikan bahwa ini harus kita hentikan, harus kita putus mata rantai kemiskinan itu hanya di orang tuanya saja. Sehingga gerakan keluarga maslahat itu, kalaupun hari ini mereka itu miskin, mereka nggak punya biaya, kita dorong untuk supaya mereka melanjutkan sekolah dengan beasiswa, dengan kemudian kita ada beberapa skema beasiswa. Kalau di Dinsos P3 AKB itu, mereka yang masuk di DTKS namanya, kita berikan rekom untuk rekomendasi KIP kuliah, sehingga itu semua akan sangat mudah bagi mereka. Kami sampaikan kepada anak-anak, kuliah itu nak bukan soal uang, ya. Kuliah itu adalah soal kamu mau atau enggak kuliah. Betul. Ya, Gak boleh gengsi ya. Ada pemerintah Bondowoso juga punya skema beasiswa. Ada juga dari Basnas. Dan kita akan mendorong supaya angka rata-rata lama sekolah kita menjadi lebih tinggi di Kabupaten Bondowoso. Sehingga keluarga maslahat inilah yang menjadi kata kunci, dan untuk melaksanakannya sekali lagi adalah kolaborasi, konvergensi, pentahelik, dan kita dorong GKM NU ini akan bersinergi dengan seluruh OPD yang memang mengampu tugas untuk membangun keluarga maslahat. Sehingga sekali lagi bukan siapa yang ada di depan, tidak, tetapi siapa melakukan apa. Itu harus jelas, indikatornya apa, targetnya bagaimana, sehingga nanti dalam tahun ke depan kita bisa mengukur seberapa persen keberhasilan kita dari harapan yang sudah kita tulis dalam sebuah mimpi kita di GKM NU Bondowoso. Tentunya seperti itu. Baik, subhanallah. Matur nuwun. Saya kembali ke Bu Nyai. Bu Nyai. Baik, ini bisa terkait dengan GKM NU, ini tercetusnya kapan ini? Jawabannya nanti usai jeda ya. Baik, kita mohon izin ke narasumber yang luar biasa. Kita hanya punya durasi 5 menit saja. Jadi saling berbagi bagaimanakah untuk tantangan ke depannya seperti apa, kemudian dan juga harapannya seperti apa. Dari Bu Nyai dulu, monggo. Tantangan yang mungkin kita mulai dari kesadaran ya, bahwa tantangan umum yang ada itu adalah orang pada umumnya masih punya kesadaran fisik saja gitu, sehingga penting untuk membangun kesadaran bahwa manusia adalah makhluk berakal budi itu. Bahkan identitas yang utama dari manusia itu adalah akal budinya. Karena dengan kesadaran sebagai makhluk berakal budi itu nanti kita juga akan melihat perkawinan tidak hanya antara dua tubuh. Keluarga juga bukan hanya terdiri dari manusia-manusia fisik gitu, tetapi manusia-manusia yang berakal budi, dan ciri dari makhluk yang berakal budi itu adalah punya komitmen untuk mewujudkan kemaslahatan bagi diri sendiri sekaligus pihak lain. Ini nanti juga termasuk dalam konteks masyarakat dan negara. Negara itu bukan hanya kumpulan makhluk fisik, tetapi juga makhluk berakal budi. Ini tantangan pertama, Mbak. Siap. Teman-teman sekalian. Tantangan berikutnya adalah masih banyak yang melihat keluarga itu sebagai entitas yang berdiri sendiri, tidak terhubung erat dengan masyarakat, terhubung erat dengan negara, bahkan terhubung erat dengan bangsa. Maka cara berpikir yang menghubungkan keluarga, tanggung jawab mewujudkan kemaslahatan keluarga itu adalah bagian ya dari mewujudkan kemaslahatan masyarakat, negara, dunia. Itu penting juga untuk dilahirkan kesadaran. Nah, tentu saja tantangan berikutnya adalah cara bekerja yang terpadu seperti ini, atau cara pandang termasuk cara kerja yang terpadu itu, ini kan sesuatu yang perlu diikhtiarkan banget ya. Kayak GKM NU ini kan baru tanggal 13 April 2023 itu dicanangkan. Subhanallah, 13 April. Ya, tapi itu sebetulnya kalau GKM NU itu kan ingin menggerakkan saja, karena masing-masing itu sebetulnya sudah bergerak, tapi tidak bareng gitu, tidak terpadu gitu. Sehingga GKM NU itu tugas utamanya adalah bagaimana mensinergikan semua gerakan yang kegiatan program dengan keluarga itu bisa dihubungkan sehingga bisa mendapatkan hasil yang optimal.
Baik, baik, terima kasih, terima kasih. Tambahan dari Bu Anissa Hamidah, monggo. Kita punya waktu hanya 2 menit, silakan. Jadi kalau saya bicara konteks lokal di Kabupaten Bondowoso, apa tantangan ke depan? Yes. Tantangan ke depan adalah mindset masyarakat, pola pikir masyarakat. Memang kita memiliki ada namanya TPPS ya, tim percepatan penurunan stunting. Salah satunya itu ada intervensi spesifik dan intervensi sensitif. Kalau spesifiknya itu adalah pencegahan dari sisi kesehatan. Anak-anak yang stunting itu dilakukan penanganan oleh dinas yang berhubungan dengan urusan kesehatan. Tetapi justru tantangan yang lebih besar itu adalah dari sisi intervensi sensitifnya, yang itu memiliki 70% keberhasilannya. Sehingga apa itu? Yaitu salah satunya adalah pola pikir masyarakat. Masyarakat menganggap bahwa ya keluarga itu ya begitu-begitu aja. Bagaimana pemahaman seperti yang disampaikan ibunya Dr. Nurofia, bahwa memang betul pemahaman bahwa keluarga itu memiliki fungsi yang sangat besar bagi penyiapan anak-anak kita itu menjadi sangat penting. Mindset bagaimana membangun keluarga itu menjadi keluarga berkualitas, itulah yang harus terus kita bangun. Memang LKK PCNU Bondowoso beberapa hal sudah melakukan itu bersama-sama dengan OPD terkait, berkolaborasi dengan organisasi-organisasi yang ada di NU. Dan terima kasih ini kami sampaikan Mbak Yuli dan Bu Nyai, kita juga tahun kemarin pada saat Jatim NU kita mendapatkan juara 1 untuk LKK NU. Kita pun juga punya panduan ya, Jadi kita di ibu-ibu, mak-mak LKKN itu kita membuat sebuah buku yang namanya Rumahku Rumah Hijau. Ini adalah sebuah pengalaman para ibu, para emak dalam mendampingi putra-putrinya. Sekali lagi bahwa tantangan ke depan ini adalah soal membangun mindset. Kalau membangun mindset tentu tidak mudah. Ya harus kita lakukan mulai dari hulu sampai hilir. Jadi itu yang menjadi tantangan kita ke depan, dan kami yakin dengan sinergitas kolaborasi, apalagi program ini digawangi oleh PBNU dengan skala nasional, kami yakin dan optimis bahwa pembangunan keluarga maslahat ini akan bisa berjalan, akan bisa sejalan dengan bagaimana upaya kita di Nahdlatul Ulama khususnya untuk menjadikan keluarga-keluarga kita menjadi keluarga yang maslahat. Kita harus yakin. Subhanallah. Baik, mohon maaf, ini seru sekali dan kayaknya mudah-mudahan ada waktu lain yang bisa langsung diskusi kembali ya, mudah-mudahan seperti itu. Dibatasi oleh durasi. Jadi terima kasih hadirnya secara virtual Bu Nyai Dr. Nurofia, juga terima kasih Bu Anissatul Hamidah, luar biasa keren. Sehat selalu, sehat terus, tetap berjuang. Baik, terima kasih.